Keberangkatan jemaah haji 2021 karena tidak mendapat kuota dibantah pemerintah Arab Saudi. Pernyataannya bahwa Indonesia belum pasti mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi. Menurut Dasko, langkah pemerintah membatalkan penyelenggaraan haji tahun ini dinilai tepat. Berita tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 yang sudah diumumkan pemerintah mungkin memunculkan banyak perkiraan-perkiraan. Apalagi adanya surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi yang beredar bahwa Arab Saudi sendiri belum memutuskan soal kuota haji kepada pemerintah Indonesia secara resmi. Muncul dugaan-dugaan yang menyangkut dana haji terpakai oleh pemerintah Indonesia dan ada hutang atau administrasi yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Dan bahkan juga menyangkut jenis vaksin COVID yang digunakan sebagian besar di Indonesia. Hal-hal tersebut sudah dibantah oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bahwa memang katanya keputusan untuk membatalkan keberangkatan haji sudah tepat karena waktu yang terlalu sempit untuk mempersiapkan pelaksanaan haji itu sendiri. Di video ini aku tidak akan membahas tentang kebijakan-kebijakan tersebut, tapi aku akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan ketika haji akan dilaksanakan. Ini adalah berdasarkan pengalamanku dalam mengurus jemaah haji, mulai dari persiapan, pemberangkatan, dan kepulangan jemaah haji di tanah air. Keberangkatan haji dimulai dari tahap pelunasan, di mana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, akan mengumumkan tahap pelunasan yang harus dilakukan. Dan ini berlaku untuk haji khusus atau juga haji reguler, hanya waktu dan jumlah pelunasannya saja yang berbeda. Bicara tentang pelunasan, ini pemerintah menetapkan beberapa tahapan. Ada yang pelunasan sesuai dengan nomor urut porsi untuk tahap pertama, tahap kedua pelunasan nomor urut berikutnya, tahap ketiga lansia dan keluarga yang terpisah, kemudian tahap keempat kuota yang masih tersisa sesuai nomor urut porsi. Proses pelunasan ini bisa memakan waktu 1 bulan bahkan lebih. Persiapan selanjutnya adalah berkaitan dengan persiapan administrasi seperti misalnya paspor. Bagi Anda yang sudah memiliki paspor, berarti hanya melihat apakah expire atau masa berlakunya seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Atau bagi Anda yang belum punya, berarti Anda harus membuat paspor. Itu juga butuh waktu pastinya. Nah, sekarang bicara soal persiapan kesehatan. Dan ini pastinya sangat penting sekali di masa pandemi ini. Untuk vaksin COVID sendiri, jemaah itu harus lengkap vaksinnya. Berarti jarak antara vaksin pertama dan kedua itu juga pasti memakan waktu. Pada masa sebelum pandemi, untuk persiapan kesehatan ini ada tahap medical check up, kemudian pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit pemerintah, kemudian vaksin meningitisnya juga. Dengan kata lain, untuk persiapan kesehatan saja itu juga tidak bisa mepet waktunya. Kita harus punya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan kesehatan tersebut. Nah, dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh jemaah haji untuk pemberangkatan, ada lagi persiapan yang bahkan dilakukan oleh penyelenggara haji. Kalau ini Anda adalah jemaah haji khusus ya, itu travel yang harus melakukannya. Kalau Anda jemaah haji reguler berarti pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kontrak-kontrak. Seperti misalnya kontrak hotel, kontrak dengan airline, kemudian ada kontrak maktab, kontrak busnya, kontrak cateringnya, bahkan juga persiapan guide atau pembimbing ibadahnya. Proses selanjutnya tentunya adalah manasik, dan ini sangat diperlukan untuk memantapkan pelaksanaan haji kita nanti di Tanah Suci. Banyak ya persiapan sebelum keberangkatan haji. Ya itu dia, kalau kita melihat berita yang beredar bahwasanya pada bulan Mei 2021 itu pun belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi akan ada kuota ataukah bolehkah kita dari Indonesia untuk masuk ke Arab Saudi menunaikan ibadah haji. Padahal haji itu sendiri, Idul Adha-nya itu akan jatuh sekitar tanggal 20 Juli tahun 2021. Berarti hanya sekitar 2 bulanan saja, itu belum ada kepastian. Demikian video kali ini, semoga membuka wawasan kita mengenai persiapan keberangkatan haji. Meski tahun ini sudah ditetapkan tidak akan ada pemberangkatan haji ya.
Mengenai polemik yang terjadi terkait kebijakan pembatalan haji itu sendiri, bagaimana teman-teman menyikapinya? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.